Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam merdeka. Baru saja kita merayakan 75 tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Sebagai orang-orang percaya, sukacita kita yang sempurna adalah ketika kita sadar bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita dan kematian yang kekal. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak pernah layak untuk mendapatkannya. Kemerdekaan dari Allah Bapa adalah karunia-Nya semata. Mengapa? Ya, semata-mata karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, dibenarkan oleh Tuhan, yang akan dilayani oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Agung Dauhan. Sungguh sukacita kiranya mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di hari pertama minggu ini, Minggu 23 Agustus 2020. Kita kembali bersekutu dalam ibadah online di pagi yang indah ini. Mengutip firman-Nya yang selalu menguatkan kita, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih memprihatinkan kita, mari kita terus berpengharapan karena kasih setia Tuhan yang akan mengiringi perjalanan hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan pernah menyerah. Terus kita lakukan segala sesuatu yang terbaik dan tetap bersukacita dalam damai sejahtera Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang setia memelihara kami melalui kasih-Mu yang kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Akhirnya kami boleh memasuki minggu yang baru. Terima kasih untuk karunia dan rahmat-Mu yang melimpahi hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun ada kesulitan, sakit penyakit, ataupun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin Bapa bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebelum kami kembali kepada rutinitas dan perjuangan hidup kami di minggu yang baru, kami mau duduk tenang di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Pujian dan penyembahan kami hanyalah ungkapan cinta kami kepadamu ya Bapa. Biarlah kehidupan kami terus-menerus dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita-Mu yang kekal. Bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan Tuhan memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Agung Dauhan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Firman-Mu yang berkuasa akan memberkati dan menghidupi kami, sehingga kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dapat terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku,
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah Tuhan bersama-sama bersorak memuji Tuhan, menyatakan bahwa nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, kuasa di bumi, kuasa di surga, diserahkan pada satu nama. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermaksud berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Jiwaku ingin bernyanyi, menari-nari. Kutiup sangkakala, seruling dan rebana. Kumainkan kecapi, memuji Tuhan muhalisku. Sebuah ungkapan sukacita, kesaksian pujian dari keluarga besar. Keluarga Ongpu Sardion Simatupang. Sukacita keluarga besar ini kiranya memberikan sukacita bagi kita semua. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Kita ada untuk menyatakan kebesarannya bagi dunia ini. Kita harus jadi berkat. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna dalam setiap rencana dan karyamu. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu, dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu hingga di hari Minggu ini kami boleh hampiri tatamu yang kudus. Urapi kami semua, biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua tidak terkecuali, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini, untuk berkenan melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami alaskan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Shalom jemaat Tuhan, milik Tuhan. Satu sukacita kita kembali berada di tempat yang penuh kebahagiaan ini. Ingat, kebenaran firman Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Walaupun saat ini kita masih mengadakan virtual online, tetapi kuasa Allah melebihi semuanya itu. Buka hatimu,
Jika hati terbuka, hal terkecil akan menjadi mujizat yang paling terbesar. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita buka Alkitab, mau belajar. Di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat yang kedua berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dan ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudaraku, pembacaan kita pagi hari ini di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menulis doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tema kita berbicara dibenarkan oleh Tuhan akan kehidupan kita ini. Ingat saudaraku, kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Keadaan boleh terjadi dengan COVID-19. Tetapi ingat saudaraku, kuasa dan mujizat Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Perhatikan ayat yang pertama. Raja Daud berkata begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku hidup dalam ketulusan, tulus dan ikhlas. Beri keadilan. Keadilan itu adalah berbicara tentang adil. Adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah. Artinya ada dalam kebenaran. Dan itu Raja Daud minta. Tuhan berikan aku hidup dalam keadilan dan ketulusan. Tulus. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin masih ingat kisah sebulan yang lalu pada tanggal 6 Juli, kita tahu semua ada berita di online maupun di TV tentang dua orang yang bernama Egy dan bernama Mujini. Siapa mereka? Tanggal 6 Juli itu keduanya sedang membersihkan kereta komuter Indonesia, dan saat itu mereka menemukan uang sejumlah 500 juta di bawah tempat duduk prioritas. Keduanya sepakat mengambil uang tersebut dan memberikan kepada pimpinannya. Luar biasa. Di saat ini masih ada orang yang jujur di sekitar kita. Egy berumur 24 tahun, Mujini berumur 30 tahun. Yang satu petugas cleaning service, yang satu petugas untuk mengatur kebersihan juga berdua ini. Dan tepatnya pada seminggu kemudian, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir meresponi dan memberikan pada kedua orang yang jujur ini adalah surat keputusan pengangkatan pegawai tetap. Saudaraku, inilah yang disebut dengan berintegritas. Ingat, integritas adalah mengatakan kebenaran bagi diri sendiri, dan kejujuran adalah mengatakan kebenaran bagi orang lain. Dan itu yang Daud minta dalam ayat yang 1. Berikan kepadaku keadilan dan ketulusan. Mari kita mau hidup pada saat ini adalah jujur dan berintegritas. Oh, haleluya. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua firman Tuhan bilang, ujilah aku ya Tuhan, kata Raja Daud. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Batin dan hatiku. Di dalam Amsal yang pasal keempat ayat 23, ayat yang begitu sangat populer yang berkata, semua hafal. Ada yang hafal yang jemaat ada di rumah? Bagaimana bunyinya? Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupanmu. Hati.
Ujilah aku, ujilah batinku dan hatiku. Mari jaga hati saudaraku, jaga hati. Datang hati dengan segenap hati hanya kepada Tuhan. Nah, ada satu cerita yang menarik saudaraku. Ada seorang anak remaja, dia bertanya kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Anak ini berkata, "Ayah, mengapa ayah sering berdoa? Padahal ekonomi kita biasa-biasa saja. Apa yang ayah dapatkan setelah ayah berdoa?" Demikian tanya anak remaja kepada ayah. Dan ayahnya berkata, "Nak, ayah tidak mendapat apa-apa pada saat ayah berdoa. Tetapi biar kamu tahu, pada saat ayah selesai berdoa secara rutin kepada Tuhan, ayah menjadi tenang. Dan pada saat ayah berdoa, justru banyak yang berkurang dalam diri ayah." Sermaya tanya, apa yang berkurang? Saudaraku, yang berkurang ayahnya berkata itu adalah kekhawatiran, kemarahan, sakit hati, kecewa, ketamakan, kebohongan, kecemaran. Itu yang hilang setelah ayah menjadi tenang kembali setelah berdoa. Ingat saudaraku, kala kita menunggu jawaban daripada Tuhan untuk doa, tidak selalu tentang apa yang kita minta. Justru apa yang hilang kadang dalam hidup kita, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama katakan, "Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Makanya hal yang kedua adalah tetap berdiri teguh di dalam iman. Yang pertama tetap menjaga hati, dan tetap kedua adalah berdiri teguh di dalam iman. Apapun yang terjadi, kondisi dengan keadaan sekarang ini, pandang hanya kepada Dia. Karena Yesus mengasihi setiap kita. Ingat saudaraku, bukan beban yang bisa menjatuhkan setiap kita. Bukan. Tapi bagaimana cara kita memikul beban itu. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengurangi beban yang kita hadapi. Tapi Tuhan menguatkan pundak kita supaya kita kuat memikul beban itu. Percayalah. Sama dengan Yesus, pasti ada terobosan-terobosan. Dan ingat, ada satu perkara. Setiap orang yang percaya, sudah menjaga hati, menjaga perkataan, dia selalu berdiri teguh di dalam iman. Dan ada satu perkara, kita harus ingat, adalah pahami dulu segala sesuatu, baru kita jawab. Pikir dulu segala sesuatu, baru kita berkata-kata. Dan dengarkan dulu, baru kita memberikan penjelasan. Amin. Dan ayat yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud berkata, "Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran." Mata kita tertuju kepada Dia dan mengambil suatu keputusan, komitmen hidup di dalam kebenaran. Ingat saudaraku, jika kita mengatakan benar kepada sesuatu yang benar, itu adalah perbuatan yang benar. Dan jika kita mengatakan sesuatu yang benar tetap hal-hal yang salah, atau salah mengatakan yang benar, atau sebaliknya, itu adalah perbuatan salah. Dan apabila kita mengatakan salah kepada sesuatu yang salah, itu adalah perbuatan yang benar. Mari kita harus hidup benar. Kita tenggelamkan hidup kita di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara, Alkitab mengingatkan, doa dibenarkan oleh Tuhan. Tulus. Hidup dalam keadilan. Jaga hati. Jaga perkataanmu. Dan berdiri teguh di dalam iman. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita satu hukum yang harus kita lakukan adalah tabur tuai. Ingat saudaraku,
Jika kita menabur pikiran yang baik dan pikiran yang benar, maka kita akan menuai tindakan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur tindakan yang baik dan yang benar, kita akan menuai kebiasaan yang baik dan yang benar. Dan kita terus-menerus melakukan tabur terus kebiasaan, maka kita akan menuai karakter yang benar. Dan karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kita beda dengan orang lain karena ada Yesus. Kita beda dengan orang lain karena Roh Kudus selalu tuntun kami. Semuanya oleh karena anugerah daripada Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri renungan sederhana pada pagi hari ini, saya memberikan suatu ilustrasi. Begini ilustrasinya. Seorang anak remaja yang baru lulus SMA, dia aktif di gereja. Suatu ketika anak remaja yang baru lulus SMA ini berkata kepada orang tuanya, kepada ayahnya, "Ayah, aku sekarang malas ke gereja." Ayahnya bertanya, "Kenapa?" "Di gereja, ayah, kelihatannya jemaat itu sangat rohani, tetapi sibuk dengan handphonenya, sibuk membicarakan keburukan orang lain." Demikian kata remaja. Dan ayahnya berkata, "Boleh nak, tapi ada satu syarat. Syaratnya itu begini. Ambil sebuah gelas," saya memberikan contoh. "Ambil sebuah gelas, isi air sampai penuh. Kamu berjalan di dalam gereja. Tapi tolong ingat, air yang ada di gelas ini tidak boleh tumpah." Dan akhirnya anak itu melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Dia isi air di gelas sampai penuh dan dia berjalan di gereja. Perlahan. Sampai di rumah, ayahnya bertanya, "Sudah kamu lakukan, nak?" Dan anak ini berkata, "Sudah, ayah." Sekarang ayah bertanya, pada saat kamu melakukan air yang ada di gelas tidak boleh tumpah, apakah kamu melihat ada jemaat yang kamu bilang sibuk dengan handphone, jemaat yang sibuk membicarakan keburukan orang lain?" Anak ini berkata, "Tidak, ayah. Karena saya sedang fokus berjalan supaya air ini tidak tumpah. Dan saya sedang konsentrasi supaya air ini tidak tumpah." Akhirnya ayahnya peluk anaknya remaja ini dan berkata, "Nak, inilah kehidupan. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, maka kamu tidak akan punya waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Ingat, nak, jangan terlalu sibuk menilai keburukan orang. Jangan terlalu sibuk untuk menilai kualitas orang lain. Sehingga kamu lupa akan kualitas diri kamu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan sederhana pada pagi hari ini, kita melihat doa yang dibenarkan oleh Tuhan. Jaga hatimu, jaga perkataanmu, hidup terus dalam keadilan dan ketulusan, berdiri teguh di dalam iman. Kita semua bisa menjadi orang yang baik. Kita diam saja, kita sudah kelihatan baik. Tetapi yang susah dan berat adalah tulus dan ikhlas. Karena setiap pemberian yang baik belum tentu ada ketulusan dan keikhlasan. Dan pagi hari ini kita semua ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh tempat. Karena kuasa Allah melebihi semuanya itu. Oh, haleluya. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Dan pagi ini juga kami mau berdoa ya Tuhan. Oleh kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami berdoa, diberkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berikan kesehatian supaya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dan hamba berdoa, mohon otoritas yang datang dari surga berdoa secara khusus
untuk Gereja Rasuli Indonesia Gandaria City. Dalam nama Yesus, diberkatilah Bapak Gembala, Pak Pengabean, Pak Horas, semuanya yang terlibat, supaya ada kesehatian dan mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab, dalam keadilan, di dalam kebenaran, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak. Berkati jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, Sang Penebus dosa kami. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Mari umat Tuhan, kita datang pada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Dengan sukacita kita masuk ke dalam bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepadanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar yang kelihatannya sangat tidak mungkin untuk dilalui? Tentu kita semua pernah mengalaminya.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Itulah bagian dari kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh keluarga besar Pemparan Siagian Naburju melalui lagu Mujizat Itu Nyata. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulut dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudaraku, Jemaat Geri Berkat dan saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah Geri Berkat pagi hari ini yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sampai di ujung dari ibadah kita. Terima kasih kepada Pendeta Agung Dauhan yang sudah men-sharingkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar boleh mengubah kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan.
Terima kasih juga kepada keluarga besar Opung Siagian Naburju dan juga keluarga Opu Sardion Simatupang untuk kesaksian pujiannya yang hari ini boleh kita mendengarkan bersama-sama, menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberkati semua anggota keluarga besar. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan pada ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan sejak awal hingga akhir ibadah ini, semuanya boleh berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun kami supaya firman yang boleh kami terima dan dengar pada hari ini, boleh sungguh-sungguh kami pegang dan merubah hidup kami. Bapa dalam surga, kami mau menaikkan beberapa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa kepada pemerintahan kami, pemerintah bangsa Indonesia. Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat bagi mereka untuk selalu mempertimbangkan dan memutuskan keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan beri kekuatan mereka ya Tuhan, karena mereka saat ini sedang memerintah di dalam kondisi yang kurang baik karena adanya virus corona. Dan belum lagi beliau masih terus digoyang oleh lawan politiknya. Tetapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan, supaya mereka boleh tetap fokus untuk merumuskan apa yang baik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kondisi keadaan pergumulan mereka. Mereka yang masih sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka tidak menjadi lemah iman, tetapi mereka tetap boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kiranya juga Tuhan terus memberkati mereka di dalam proses penyembuhannya, sehingga semuanya itu boleh menjadi sebuah sarana bagi kesembuhan yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Berkati juga mereka yang masih di dalam kesulitan ekonomi, mungkin karena usaha mereka belum bangkit, mungkin mereka masih belum bekerja karena di PHK, mungkin mereka masih bekerja tetapi penghasilan mereka sudah berkurang banyak, 50 bahkan 70% ya Bapak. Tuhan, di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, biarlah kiranya Tuhan mau berbelas kasihan bagi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan serta menyediakan apa yang mereka butuhkan. Serta Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka, apa yang harus mereka tempuh ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini belajar dengan cara online. Memang sungguh banyak distraksi, gangguan-gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi mereka. Tetapi Tuhan yang mengingatkan mereka ya Bapa, supaya mereka tetap bisa konsentrasi, bisa mengabaikan dan mengalahkan semua gangguan-gangguannya. Berkati juga para orang tua ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dengan sabar membimbing anak-anak mereka di dalam melakukan proses belajar dan mengajar via online. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, di mana korban dari virus corona ini belum juga turun ya Bapak. Kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka dan juga pemerintah supaya boleh membangun kesadaran mereka Tuhan, untuk tetap menggunakan protokol di dalam setiap aktivitas mereka, supaya mereka juga boleh menjaga diri mereka Tuhan, untuk tidak sering berkumpul ataupun keluar rumah
kalau memang tidak perlu. Sehingga mata rantai virus corona ini boleh benar-benar putus dan akhirnya virus boleh hilang dari negara kami, dari kota kami. Terima kasih ya Bapa, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah.